Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum kelas A3, kelompok 6, mata kuliah Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Arsya, saya Haura, yang ketiga ada Lingga, yang keempat ada Restu, yang kelima Yusril, dan yang keenam Arifin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang intoleransi, HAM, dan dekadensi moral. Baik, sekarang kita akan memulainya. Intoleransi di Indonesia. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandasan agama. Namun, jika pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar, sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah, maka ini bukanlah termasuk intoleransi beragama. Namun, inilah yang disebut intoleransi ideologi. Pada saat ini, intoleransi sedang menjadi buah bibir. Intoleransi terjadi pada agama apapun, etnis tertentu yang minoritas di dunia luar. Makin banyak aliran-aliran yang mungkin terlihat aneh dan tumbuh bebas serta dinamis tanpa terkendali. Bahkan ustadz atau ustazah mubalig, bahkan pemuka agama yang tampil di televisi dengan pembicaraan humor dan lawak yang tidak beraturan. Dalam hubungan antar negara, banyak sekali muncul kasus-kasus yang terjadi di masa ini, seperti pelanggaran terhadap para penganut Ahmadiyah, penganut Syiah, pelanggaran terhadap pembangunan gereja, dan lain-lain. Menurut Komnas HAM, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pengaduan tentang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sangatlah tinggi. Pada tahun 2015, jumlah pengaduan kasus intoleransi yaitu 87 kasus. Tahun 2016 hampir 100 kasus. Pada tahun 2017 jumlah pengaduan meningkat menjadi 155 kasus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, faktor yang menyebabkan timbulnya sikap intoleran dalam diri seorang yaitu 1. Tidak adanya rasa menghormati satu sama lain. 2. Bersifat fanatisme terhadap suatu hal. 3. Ego yang tinggi. 4. Adat istiadat yang berbeda. 5. Adanya sikap ketidakpercayaan terhadap agama lain, suku lain, hingga hal lainnya yang berkaitan. Contoh kasus yaitu teror simpatisan ISIS di gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda. Aksi teror yang dilakukan oleh simpatisian ISIS di gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 13 November 2016. Seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika jemaat melakukan kebaktian. Seorang balita usia 2 tahun bernama Intan Olivia Marbun meninggal akibat luka bakar yang sangat parah. Sementara 3 anak lainnya mengalami luka yang tak kalah serius. Padahal sebelumnya peristiwa nahas ini terjadi, anak-anak tersebut tengah bersukacita bermain di halaman gereja. Pembunuhan Munir. Munir Said Tholib lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965, tepatnya di Kota Batu. Meninggal pada tanggal 7 September 2004. Seorang aktivis hukum dan HAM asal Indonesia. Ia giat mengkritik kekerasan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Namanya dikenal setelah mendampingi proses hukum pembunuhan Marsinah, buruh perempuan di Surabaya yang dibunuh karena menuntut hak pada tahun 1993. Karir aktivisme Munir kian melejit kala ia menjadi salah satu tokoh yang mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Kontras.
Menukil catatan Kontras, organisasi nirlaba ini dibentuk sebagai respon atas tindakan kekerasan dan penghilangan paksa yang terjadi pada masa Orde Baru. Kontras aktif dalam advokasi kasus-kasus kekerasan dan penghilangan paksa pada waktu itu. Ironisnya, pada tanggal 7 September 2004, Munir menghembuskan nafas terakhirnya setelah diracun ketika ia naik pesawat menuju Amsterdam, Belanda, untuk melakukan studi lanjutannya di sana. Kasus tersebut menjadi yang terhangat ketika itu, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut SBY membentuk tim pencari fakta TPF untuk menyelidik kasus tersebut. TPF tersebut rampung setahun berselang pada Juni 2005. Namun anehnya dokumen hasil penyelidikan TPF dinyatakan hilang oleh pemerintah. Persidangan kasus pembunuhan Munir yang digelar pada akhirnya menjatuhkan putusan bersalah pada Polikarpus Budihari Priyanto. Polikarpus dinyatakan bersalah karena terbukti menjadi orang yang meracuni Munir di pesawat. Dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Polikarpus dibebaskan pada 2018 meski baru menjalani hukumannya selama 8 tahun. Ia pun meninggal pada Oktober 2020 lalu. Meski Polikarpus ditangkap, namun aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut belum diketahui hingga kini. Nama Musdi Purwaprajono, Deputi 5 BIN Penggalangan saat pembunuhan Munir terjadi, sempat terseret dalam kasus ini. Namun, pengadilan memutuskan ia bebas dari segala dakwaan pada 2008 silam. Menurut Undang-Undang KUHP, kasus Munir akan kadaluarsa pada tahun 2022. Upaya penyelesaian kasus pembunuhan Munir terus dilakukan. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, KASUM, pada 2020 lalu menyerahkan legal opinion untuk membuat kasus pembunuhan Munir dijadikan kasus pelanggaran HAM berat supaya dapat diselesaikan tanpa tenggat. Di sini kami akan menjelaskan tentang dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan pengikisan jati diri yang terkait merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial, budaya bangsa, dan perkembangan moralitas individu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sehingga sangat penting dan diperlukan pendekatan yang lebih serius dalam memperkokoh jati diri para generasi muda melalui pendidikan moral dan budaya bangsa. Menurut Likona, moral yang baik harus terkandung 3 komponen, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Melalui 3 komponen tersebut, pendidikan moral akan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga siswa dapat menilai suatu tindakan melalui pengetahuannya, dapat merasakan suatu tindakan melalui perasaan moralnya, serta dapat memutuskan tindakan tersebut melalui tindakan moral yang dimiliki siswa. Tanpa 3 komponen ini, maka pendidikan karakter tidak akan berjalan secara efektif menurut Susetio. Lalu terjadinya dekadensi moral. Terjadinya dekadensi moral ini adalah generasi muda merupakan kelompok orang muda yang pada umumnya diidentikan dengan. Selanjutnya saya akan lanjut ke presentasi dari Lingga, yaitu faktor-faktor penyebab dekadensi. Menurut Amir Syah, selaku Wakil Ketua Komisi Hukum dan Undang-Undang Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan melalui Republikas Co.id pada Rabu 22 Maret 2017 bahwa banyak kasus pelecehan dan human trafficking yang terjadi di saat ini membuktikan hanya kemerosotan moral dan akhlak bangsa. Karena itu semua memang ada muatan ideologi kapitalisasi dan bentuk kelonggaran etika. Beliau juga menyampaikan bahwa perlunya adanya kebudayaan yang melandaskan keseluruhan bangsa dan tetap bersumber dari Islam, seperti tertuang pada Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi.